Sahabat Banten Podcast, apa kabar? Semoga Anda selalu bahagia di luar sana. Kali ini saya mengundang tamu yang istimewa karena beliau adalah ASN yang berbeda dari yang lain. ASN yang saya kenal energik, smart, bertanggung jawab, kritis, dan tegas. Nah, siapa dia kalau bukan Kang Hari, Kepala Bapenda Kota Serang? Tapi sahabat ada satu kelemahan yang agaknya harus segera diperbaiki. Masih belum ada niat mencalonkan kepala daerah. Ini ya perubahan yang ditunggu-tunggu karena keistimewaan dari beliau. Kang Ari, apa kabar? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana aktivitas di Bapenda? Ya, masih rangkaian HUT kota sama Hmm. 17-an, jadi untuk di bulan Agustus ini aktivitasnya banyak mengikuti acara-acara seremonial, Kang Iksan. Tapi nggak terpengaruh nih dengan dinamika pilkada. Ya, itu berjalan sesuai dengan porsinya masing-masing. Hmm. Nggak ada keberpihakan di dalam. Kami menjalankan perintah dan pekerjaan sesuai dengan tupoksi Hmm. saja. Nah, sahabat, kita nggak lagi bicara pilkada, tapi kita akan coba bincang tentang pendapatan pajak non pajak di Kota Serang. Nah, Kang Ari mungkin bisa cerita dari mulai bagaimana sih target pajak dan non pajak di Kota Serang tahun ini dan tahun depan? Ya, makasih Kang Iksan. Jadi memang kalau kita bicara pendapatan asli daerah ya, Hmm. memang komponen penyusunnya ada pajak, ada retribusi, ada lain-lain PAD yang sah. Dan tentunya memang semua ini kan memberikan kontribusi yang besar terhadap APBD. Walaupun secara akumulatif kontribusi dari PAD terhadap total APBD itu masih berkisar di angka 18% sampai dengan 20%. Jadi Mhm. kita berharap sih memang kontribusi PAD itu bisa di atas 30%, mendekati ke 50% ya, Hmm. Kang Ihsan, supaya memang perbandingan antara apa namanya pendapatan dengan dana transfer tidak terlalu jomplang, Kang Ihsan. Itu target optimis ya? Ya, kita berharap begitu. Mhm. Jadi kita mengejar sampai dengan akhir periode apa namanya periode dokumen perencanaan RPJP, RPJMD dan RPJPD itu kita bisa menembus angka sampai dengan 50% dari Mhm. total APBD. Atau ada indikator baru dalam dokumen perencanaan sekarang di mana untuk Bapenda itu rasio atau tax ratio Mhm. itu sampai dengan akhir periode RPJPD nanti itu angkanya adalah di 2% dari Mhm. total PDRB. Nah, ini yang merupakan tantangan lah buat kami selaku pengelola pajak daerah, kemudian koordinator retribusi daerah dan koordinator untuk lain-lain PAD. Ya. Kalau strategi pengelolaan pajak dalam pembangunan gimana sih, Kang? Ya, jadi memang gini, dari sisi pendapatan ada beberapa strategi. Ada dua metode yang dikenal bagaimana kita mengejar melalui intensifikasi dan Mhm. ekstensifikasi. Intensifikasi kita bercerita dan melaksanakan strategi di mana untuk meningkatkan kepatuhan Mhm. baik wajib pajak, wajib retribusi maupun yang lain-lain pendapatan. Nah, kalau kita bicara ekstensifikasi, kita perluas, Mhm. namanya perluasan basis ya. Basis pajak kita perluas, basis retribusi kita perluas, basis lain-lain PAD kita perluas. Ya. Nah, tidak akan lepas dari dua metode itu, extend dan intensifikasi. Tentunya dengan berbagai cara ya. Diintensifikasi kita bisa bicara strategi yang masyarakat yang konvensional, kita bisa bicara bicara yang semi digital, kita bicara yang digitalisasi full, ya. Ya. Dan ini juga berlaku untuk retribusi dan lain-lain pendapatan, gitu. Nah, kalau patuhan itu kan ada kaitan dengan kesadaran ya Ya, betul, dari masyarakat untuk membayar pajak. betul betul. Memang agak-agak susah memang yang meningkatkan kepatuhan. Kenapa? Akan kembali ke sense of belonging, Ya. rasa memiliki warga negara
atau warga tersebut terhadap pemerintahnya. Jadi walaupun sadar belum tentu patuh. Belum tentu patuh. Yang patuh itu indikatornya tanpa disuratin, tanpa Mmm, didatangi, itu mereka sudah langsung, "Kami mau usaha di sini, kami mau daftar sebagai wajib pajak," atau sebelum jatuh tempo dia udah jatuh apa, sudah bayar duluan. Nah, mhm. itu kategori yang patuh. Nah, kita perlu apresiasi nih Mhm. yang masyarakat yang sadar dan patuh. Betul betul betul. Ini bisa dicontoh nggak kecamatan mana yang Jadi kalau kita bicara terkait dengan tingkat kepatuhan satu jenis pajak saja ya, Kang Iksan, PBB nih, mhm, ada buku satu, buku 2, buku 3, buku 4, buku 5. Dibagi buku itu berdasarkan ketetapan 0 sampai 100.000, 100 sampai 200, mhm, 200 sampai 500. Di atas 500 itu buku 4 dan 5. Nah, mhm. buku satu, buku 2, buku 3 itu dikelola oleh kecamatan dan kelurahan. Iya. Ada pelimpahan kewenangan Oh gitu. dari Bapenda kepada aparat, Mhm. kecamatan dan kelurahan, Ada sharing-nya juga ada berarti? sharing-nya. Tingkat kepatuhannya diukur 3 tahun ke belakang, itu di bawah 50%. Mhm, 3 tahun ke belakang ya, ada 43%, 44, 46%. Dulu pernah mencapai dulu 56%, dulu banget, mhm, gitu. Tapi saya lihat 3 tahun ke belakang, sekitar 40 sampai 50%. Kalau buku 4, 5 yang kami kelola sendiri, mhm. tingkat kepatuhannya itu 70-80%. Lebih tinggi dong Nah, yang dikelola oleh ya, saya tidak akan bicara kecamatan kelurahan mana, saya hanya mhm. menggambarkan akumulatif. Nah perbedaan itu Ya, apa ininya penyebabnya? Persoalan SDM yang lebih baik di pemerintahan kota atau nah, persoalan ini teknologi ini ini inovasi? ini berbagai berbagai faktor yang coba saya cermati ya, Pak Iksan. Buku satu, buku 2 sampai buku 3 itu kan nominalnya tidak terlalu besar, tapi jumlah wajib pajak yang paling banyak. Mmm, Heeh. Dari 257.000, 250.000-nya buku satu sampai buku 3 mhm, ditangani oleh 6 kecamatan dan 67 kelurahan. 67 Ya, kelurahan. di mana aparat kecamatan dan kelurahannya juga terbatas. Mhm, Cakupannya luas tapi dari sisi terbatas SDM SDM. kurang. Mhm, Yang kedua, kebanyakan pengelolaan atau lahannya tersebut gitu tidak diketahui pemiliknya. mhm, Banyak mungkin yang milik orang luar Serang tapi punya aset di sini atau daerah lain yang punya aset di sini. Jadi dari sisi tracernya atau penelusurannya itu juga butuh mhm. waktu dan butuh tenaga lah untuk men-tracer itu. Iya. Yang ketiga habit, Nah habit. ini dong. Nah, habitnya orang ngurus PBB satu mau jual beli, yang kedua anak mau sekolah. Kenapa? Harus diupload tuh SPPT PBB lunasnya. Bener nggak? Bener bener. Habit ini saya bilang. Mhm. Inilah yang paling susah sebenarnya. Berarti caranya Ini kita intervensi. pendaftaran sekolah di Nah, dulu dulu Kang Ihsan, saya pernah pernah mengeluarkan kebijakan waktu 2021 ya. Apabila ingin mendapatkan dokumen kependudukan, dia harus mengupload atau melampirkan daftar lunas PBB, mmm, gitu. Kenapa? Saya berpikir di negara maju, di US, kemudian mungkin di Inggris dan sebagainya, apabila seorang warga negara ingin mendapatkan layanan dari pemerintahnya, teksnya harus clearance. mmm. Mhm. Harus beres dulu teksnya, baru dia dapat jaminan sosial, Oh iya, jaminan kesehatan, jaminan A, B, C, D, hak gitu. dan kewajibannya jelas ya. Betul, kenapa? Kita bicara pajak. Pajak adalah kewajiban warga negara pada negaranya, Mhm, tanpa terkecuali. Suka tidak suka, mau tidak mau, bayar pajak. mhm, Gitu, prinsip dasarnya begitu kan? iya, Beda sama retribusi. Pemerintah ngasih layanan dulu, nyiapin tempat, apa sih baru boleh mungut. Kalau mhm, pajak beda. iya, Nah ini, yang kepatuhan ini yang tapi ternyata pada saat itu saya sempat, apa namanya, sedikit, debatable sama Kementerian Dalam Negeri, Dirjen Dukcapil. Kenapa? Ada undang-undang tersendiri yang mengatur pemberian KTP tanpa mhm, mensyaratkan apapun, gitu. iya, Nah ini yang
Mungkin bisa jadi bahan pemikiran kita ke depan bagaimana mensinkronkan bagaimana pembayaran pajak dengan dokumen Iya, atau layanan pemerintah, baik pusat maupun daerah dengan betul, mensyaratkan itu. Sekarang kan semua juga mempersyaratkan lunas PBB, Sob. betul. Heeh, untuk itu. Nah, Kang, bicara pajak pasti Hmm, ada sanksi nih. hmm, Nah, kalau bicara sanksi yang nunggak atau tidak bayar PBB, apalagi kendaraan bermotor katanya dihapus ininya ya, apa namanya, ya, eee, jempolnya. nopolnya. Ya, Benar itu, Kang? ya kalau untuk kendaraan bermotor kan bukan wilayah kami ya, masih pajak provinsi, tapi memang rencana kebijakannya demikian. Tetapi terkait dengan pajak daerah yang dikelola oleh kabupaten kota, contoh di Kota Serang, itu adanya namanya Dapnom, Mmm, contoh PBB. Apabila dia tidak bayar selama 5 tahun berturut-turut, kami tutup SPT-nya. mmm, Dia tidak bisa dapat SPT tahun berikutnya. Kalau dia udah nunggak 5 tahun, mhm, kami tutup tuh, kami Dapnom namanya, daftar nominatif. Dia tidak keluar tuh SPPT-nya. Karena kan bingung, mau tidak mau dia harus bayar sekaligus 5 tahun kan, iya, untuk mengaktifkan kembali, menginjek kembali ini hidup, gitu. iya, Kami sudah jalankan di PBB. kalau ditutup itu kan kalau dia punya anak mendaftar sekolah susah, Nah, terkait jualannya dengan juga UKT kan, susah. Kang Ihsan kan harus diupload. Besaran UKT dan Mhm. pendaftaran sekolah kan lampirin itu sekarang kan. Tapi ada sanksi yang, sifatnya pidana? Sanksi yang paling berat itu terkait dengan penggelapan pajak. Ya, Mhm, pernah terjadi di pajak pusat ya, PPH PPN, menggelapkan pajak perusahaan, menggelapkan pajak perorangan, itu sanksinya kurungan badan sama denda sekian. Ada aturannya di oh, Undang-Undang kalau nggak bayar pajak bukan Ketentuan Umum bukan Perpajakan. penggelapan ya? Ya, Kalau nggak bayar pajak bukan penggelapan? bukan penggelapan, tetapi apabila contoh ada resto, ya, Mhm, subjek dan objek pajaknya adalah si pelanggan, karena dia makan di situ kan, pajak makan minum namanya. Nah, duit ini oleh wajib pajak yang makan tuh dititipin tuh ke si pemilik badan usaha. mhm, Tolong ya, saya makan di sini kan gini nih. Ini saya titipin nih, uang pajaknya 10%. Tolong setor ke kas umum daerah. Nah, oleh si resto nggak disetorin tuh pajaknya mhm. bulanan. Itu kategorinya penggelapan pajak. Nah, Kang, kalau untuk Mm, resto gimana caranya tahu bahwa, eee, pajak yang dibayarkan tiap pengunjung itu jumlahnya sekian? mm. Kontrolnya gimana itu? Kan ada Oh, instruksi tuh tax 10%. Ada di situ, tinggal kontrol aja. mmm, artinya dikontrol oleh Oleh si WP-nya, heeh. Dia dari makan, dia minum, sudah tulisan kok, belum ada, udah belum tax-nya masuk 10%. struk itu Biasanya kan yang tax ada servis kan, layanan. struk itu yang diserahkan ya? Iya, karena Mhm, kami melakukan monitoring, kami cek tuh pembukuan berdasarkan struk pelanggan yang bukan di situ. mhm. Heeh. Tapi bisa aja kan struk nggak diserahkan atau Dilampirkan, itu harus dilampirkan, harus dilampirkan. Nah, mhm, nah ada kebijakan juga di apa namanya di Kementerian apa namanya Perdagangan tidak wajib menampilkan struk apa menampilkan pajak di struk, tetapi wajib menampilkan di laporan keuangan. mmm, Mhm. Laporan keuangan yang setiap bulan mereka laporkan itu harus ada bukti store pajaknya, mmm, gitu. Jadi memang ada regulasi yang, beririsan lah antara regulasi pajak daerah sama dari Kementerian Perdagangan juga, iya iya iya. gitu. Nah, kalau bicara tentang transparansi dari pengelolaan pajak gimana, Kak? Ya, sebenarnya kalau kita bicara dari transparansi pengelolaan pajak, pajak di era Undang-Undang 1 2022, PP 35 2023, dan Perda 1 nomor 2024 itu sifatnya earmarking. Mmm, Heeh. Artinya contoh PBB, kami dapat misalnya target 44 miliar, heeh, iya, di Perda 1 di Undang-Undang 1 dan, PP 35 menyatakan minimal 10% harus kembali ke satu pembangunan jalan, mhm, jembatan, drainase, dan infrastruktur lainnya. Jadi 10% yang harus balikin tuh ke dinas yang menangani tadi, infrastruktur, drainase, dan sebagainya. dan itu wajib dilakukan? Wajib. Mmm, Kita bicara pajak penerangan jalan, PPJ. Kami dapat misalnya target kami dan realisasi di angka 54 miliar misalnya. Minimal 10% harus kembali dalam bentuk satu, mmm, pembayaran listrik,
pemerintah daerah, Mmm, kemudian tiang-tiang PJU dan penerangan jalan seluruh kota, kemudian terkait dengan marka-marka jalan. iya iya. Jadi dari pajak itu balik 10% dan itu ada earmarking-nya gitu. Dan kami mulai di 2024 ini sudah mengearmark gitu. Mhm, Mana yang balik ke tadi yang disampaikan di ketentuan yang saya sampaikan tadi gitu tuh. mhm. Jadi balik Tapi lagi, berbahaya sekali ya masyarakat yang kesadarannya rendah untuk iya bayar pajak, betul Pak, karena pembangunan dibiayai oleh dibiayai dari masyarakat. masyarakat. Mhm. Dan kadang-kadang Tapi hanya 4 bidang itu? semua jenis pajak earmarking. Mmm, Mhm. iya iya. Nah, Kang, ini kan berkaitan dengan pajak banyak resistensinya nih, dari mulai pengelapan yang diceritakan Benar, tadi, persoalan kesadaran yang juga berkaitan dengan kejujuran, ya. kemudian juga bagaimana dia kembali pada masyarakat. Mhm. Inovasi yang dilakukan apa, Kang? Ya, tadi sempat saya singgung Kang Ihsan ya, bahwa memang di metode intensifikasi itu ibaratnya 8 penjuru mata angin harus dijalankan. Mhm, Heeh, 8 penjuru mata angin. Bagaimana kita intervensi terkait dengan masyarakat yang masih basisnya konvensional, nggak mhm, ngerti gaptek. Heeh. Kami ada program pepeling, pelayanan pajak keliling. Mobil kami siapkan menjemput untuk pembayaran pajak secara kolektif dan itu jadwal pajak apanya untuk papeling? PBB. Yang PBB? paling besar PBB kan? Heeh. Itu jadwal untuk mobil dan layanan pepeling itu kami share 1 tahun sebelum tahun anggaran berikutnya Mhm, di media kami. Bapenda@bapenda.serangkota. Kami upload tuh ke seluruh masyarakat gitu. Bahwa jadwal bulan Agustus tanggal sekian, tanggal sekian, tanggal sekian mmm, ada di wilayah sini gitu. Perumahan A, perumahan B, kampung A, kampung B, kantor kelurahan A, kelurahan B itu ada kami share. terus realisasinya banyak masyarakat? Alhamdulillah kolektif tuh banyak gitu, Mhm, kolektif. Yang kedua, yang sifatnya konvensional di CFD, Car Free Day. Heeh. Car Free Day itu pembayaran secara kolektif. mmm, Heeh. Nah, tapi kami kombinasi dengan KRIS, mhm, kerjasama dengan BI di Car Free Day. Itu yang sifatnya konvensional. Kita bicara metode kedua yang terkait dengan semi digital. mhm, Semi digital kita punya namanya Pependak, petugas dan pemungut dana pajak, mhm, yaitu RT dan RW setempat yang kami berdayakan sebagai petugas pemungut pajak. mmm, Kami bekali aplikasi, terima duit manual dari masyarakat, dibayarkan ke kas umum daerahnya via elektronik. Jadi kayak Gojek, Gojek, GoPay, sorry, kayak mhm, GoPay. Terima saldo, dia bayarkan masyarakat sekaligus dia ngecek warganya. mhm, Itu kan semi digital, kombinasi. Yang digital full, itu kita buka channel-channel pembayaran secara digital. mhm, Kerjasama perbankan, bukan hanya dengan Bank RKUD, dengan bank-bank lain, ada BCA, BNI, mhm. Mandiri, dan sebagainya. Kemudian channel-channel e-commerce, Mmm. Bukalapak, Tokopedia, Oh, udah sampai sana ya? Link Aja, OVO, dan sebagainya. Kenapa? Kami coba semua segmen tadi 8 penjuru mata angin kami Kayaknya lakukan. baru Kota Serang yang gini ya? Kelihatannya sih yang aktif di Kota Serang, tapi nggak tahu yang lainnya, Bang Iksan. Nah, kenapa? Kami menyasar bahwa masyarakat itu harus dimudahkan dalam membayar pajak gitu, Mhm, nggak ribet. Dia sambil belanja misalnya di TikTok, dia belanja di Shopee, dia belanja di Bukalapak misalnya, mhm, dia langsung bisa transaksi tuh iya, untuk bayar pajaknya sambil rebahan, sambil di toilet mungkin ngelamun atau gimana kan bisa bisa langsung gitu. Nah, heeh, ini yang coba kami masuki semua semua segmentasi dari masyarakat, habit masyarakat, kami iya, coba ikuti itu. Nah, jadi salah satu upaya kami dan strategi kami untuk meningkatkan tingkat kepatuhan. Yang paling kami kami lakukan, yang paling sering kami lakukan adalah setiap hari Selasa, Bang Isan. Ada rapat minggon namanya. mhm, Rapat minggon itu masing-masing kecamatan. Dia menghadirkan seluruh RT RW, menghadirkan seluruh stakeholder mereka di kecamatan, aula kecamatan. Yang iya, petugas kami sosialisasi edukasi di situ pada masyarakat. Setiap hari Selasa.
setiap Itu minggunya. keliling? Keliling, anak-anak sebarin Oke. semua, heeh, gitu. Gimana caranya? Heeh, Jadi gitu. target 50% itu target optimis ya, bisa Optimis, bisa optimis. tercapai. Insya Allah. Nah, Kang Hari, Mhm, dari pendapatan pajak, mhm. kontribusinya ke APBD Kota Serang berapa persen sih? Nah, tadi saya sampaikan rata-rata 18 sampai 20% Mmm, dari pajak. Kami berharap bisa melebihi itu ya, 30 sampai 50%. mhm, Nah, untuk yang dokumen perencanaan sekarang 2024 sampai 2029 indikatornya berubah. Namanya rasio, tax ratio pajak terhadap PDRB. Nah, mhm, kami di angka 1%. Ya, iya 1% sampai nanti akhir RPJMD di angka 2% dari PDRB gitu. iya iya. Ya, Kalau kemampuan bayar pajak Kota Serang, profilnya seperti apa? kalau kita bicara tax ratio, existing adalah 0,75 ya. Baseline-nya di RPJMD itu kita pasang 0,8% dari PDRB. Nah, bisa Artinya apa tuh, Kak? bisa terhitung. Artinya dari sisi tax ratio, rasio pajak bisa berkontribusi terhadap produk domestik regional bruto itu Mmm, sebesar 8%, 0,8% dari total PDRB. iya iya. Nah, seluruh daerah nih yang bisa melebihi 3% cuma satu, yaitu Pemkab Badung, Bang Ihsan. Mmm, Dan selain itu di antara 1% sampai 2% untuk tax ratio-nya itu. Pemkab Badung? Nah, ini mencerminkan juga tingkat kepatuhan masyarakat terhadap pembayaran pajak Mhm, dibandingkan dengan tadi PDRB. iya Ya, iya. Nah, ada nggak, eee, kekecualian untuk masyarakat yang tidak bisa membayar pajak? oh banyak, banyak sebenarnya pajak itu banyak relaksasinya Kang Ihsan. Syaratnya apa, Kang? Banyak, contoh untuk relaksasi pajak itu nih di bulan Agustus, 1 Agustus sampai 31 Agustus. Kami kasih relaksasi penghapusan semua denda dari tahun berapapun, denda, Mmm, heeh, ya tinggal 1 bayar Agustus sampai sampai 31 Agustus nih, bulan ini berarti? bulan ini. Eee, Jadi bisa bayar pokoknya doang, pokoknya aja. Dendanya mungkin dia dari tahun 94, 95, 96 ya hapus semua dendanya mhm, tuh. Tapi kalau bayarnya di Agustus, iya kalau iya. nanti bayarnya di September ya tetap muncul lagi tuh si denda tuh ya, heeh. Yang kedua, MBR, masyarakat berpenghasilan rendah. Itu kan ada penghapusan pajak BPHTB untuk MBR. Satu, apabila dia belum kawin, penghasilannya 7 juta sebulan. Kalau sudah kawin, 8 juta sebulan. Itu bebas. Masa Dari sih, Kang? wih, ada Besar. aturannya itu di Undang-Undang 1 PP Mmm, 35 sampai tadi saya sampaikan terkait dengan Perda 1 kita, muncul ada di situ. Hapus tuh. Kalau yang rumah pertama tadi ya, rumah pertama belum kawin, penghasilan cuma 7 juta sebulan gitu. Bebas dia nggak bayar BPHTB kalau dia beli mhm, rumah MBR gitu. Kemudian apabila miskin, janda, kemudian pensiunan dan sebagainya, tinggal minta pengurangan pajak. Itu mhm. sampai dengan 80% bisa hilang. Nah, mengurusnya gimana? Kamu Tinggal ada formnya, tinggal ke Bapenda, ngisi form atau lewat aplikasi eSIM, ya. mmm, Integrasi sistem informasi yang bisa di-download di Play Store maupun di iOS ya. dan itu nggak sulit ya? Nggak sulit. Udah gampang sekarang mengurus pajak, Pak, gitu. Heeh, Tinggal masyarakatnya mau tidak betul gitu, mau tidak dimudahkan, mau tidak menggunakan eSIM, mau tidak untuk membiayai jalan dan infrastruktur yang ada di kota yang bersangkutan gitu. betul betul. Tinggal itu Nah, aja. kayaknya di bawah komando Kang Hari, ini Bapenda Kota Serang SDM-nya unggul semua kelihatan. Mudah-mudahan kan, jadi memang personilnya itu 80% anak muda semua. Eee, Sengaja sengaja di diseleksi Bapenda gitu? itu yang muda bisa larinya kencang, dipecutnya juga enak gitu kan. Mmm, Gitu Kang Ihsan. itu seleksi sendiri atau gimana? Jadi memang profiling. Mmm, Jadi pada saat Bapenda itu berdiri 2021, kebetulan saya dapat tugas kepala Diskominfo pada saat itu. mmm, Cuma jadi PLT, kepala Bapenda. Nah, di situ ada amanah pimpinan bahwa Anda harus pilih orang-orang Anda yang bisa membawa kenaikan terhadap PAD Kota Serang. Nah,
Itu saya metadata semua dari BKPSDM, saya profiling tuh. Mhm, Mana yang basic keuangan, mana yang basic perpajakan, mana yang basic ekonomi, mana yang basic analis data. Saya kumpulin satu semua. Jadilah itu Bapenda. mmm, Gitu. Sampai dengan sekarang 2024. hebat Ya ada nih, privilege sedikit segitu, Kang Isan. patut diapresiasi. Ya. Kalau, Hmm. kabupaten kota lain kayaknya ketinggalan jauh ya? Enggak juga, mungkin lebih maju tapi nggak ketahuan Eee, aja Kang Isan. Kita berusaha lah untuk apa namanya mengoptimalkan itu. Kenapa? Kebutuhan pembangunan itu banyak. Kebutuhan pembangunan banyak. mhm, Besar sekali kebutuhan pembangunan. Pembangunan kemasyarakatan, kemudian pemerintahan itu besar. Biayanya dari mana kalau bukan dari mhm, sektor PAD gitu. iya iya Nah, iya, kalau kita tidak manfaatkan seluruh PAD, pajak, retribusi, dan lain-lain PAD, itu stagnan dalam hal PAD nanti, mhm, gitu. Tergantung terus di dalam pusat, sedangkan daerah otonom baru kan bertambah. Kuenya sepiring, gitu, yang makan yang dulunya 34 misalnya, sekarang yang makan 37, mhm, otomatis kan jatah kota-kotanya makin kecil. iya iya. Wah, Nah, kalau di Bapenda apakah juga, eee, bergerak pada satu upaya mendapatkan pendapatan asli daerah di mhm. luar pajak? Jadi gini, tupoksi Bapenda itu ada 3, Mhm, tadi sempat saya ulas sekarang misal, selaku pengelola pajak daerah, pertama. Yang kedua, koordinator untuk retribusi daerah. mmm, Yang ketiga adalah koordinator untuk lain-lain pendapatan. Retribusi itu kan ada jasa usaha, jasa tertentu, sama jasa umum. mhm, 3 kategori ya, gitu. Ini juga kami harus koordinir semua. mhm, Heeh. Yang terakhir adalah layanan PAD. Mungkin ada pemanfaatan aset, ada mhm, dividen, ada jasa giro yang harus kami optimalkan gitu kan. Penyertaan modal gitu. Nah, ini semua harus kami cover selaku koordinator yang 2 item. Kalau untuk pajak kami pengelolanya. Tapi kalau yang ini kami sebagai guidance, mmm, supervisor lah buat buat dinas-dinas penghasil dan OPD-OPD yang melakukan kerjasama. Mungkin bisa kerjasama pemanfaatan aset, bisa kerjasama penyertaan modal, iya, bisa macam-macam lah. Yang penting menghasilkan PAD buat Kota Serang. Itu kami mhm. provide semua. Nah, kalau retribusi parkir Kota Serang sudah pada tahap, yang optimal atau masih? Nah, kalau retribusi parkir kita bicara namanya Kota Serang ini kan kota jasa dan perdagangan. Pasti dominasi dominasi ya, usaha itu kan masih banyak ya, namanya Mhm, kota jasa sama perdagangan. Kalau nggak usaha ya dagang kan gitu tuh. mhm, Nah, space-space parkir itu banyak titik-titiknya. Tinggal terkait dengan pengelolaan berbasis digital. iya, Kami sudah melakukan beberapa uji potensi, beberapa tempat lah. Satu Pasar Lama, kedua Royal, ketiga Alun-Alun, keempat Terminal Sukadiri. Kami sudah cek semua uji potensi, mhm, gitu. Nah, dasar untuk OPD penghasil memperhatikan dari uji potensi yang Bapenda lakukan. iya, Nah, apakah selama ini target mereka yang ditetapkan oleh dinas tersebut sudah mengacu atau memperhatikan uji potensi kami atau belum? mhm, Yang kedua, di uji potensi ini ada saran tindak. Saran mmm, tindak apa yang harus mereka lakukan untuk mengutnya gitu. iya, Nah, yang selalu kami tekankan adalah pemungutan secara digital. Artinya, itu untuk memutus mata rantai penyetoran untuk retribusi. Contoh, tapi jalan umum. Customer atau yang punya motor atau mobil, bayar ke jukir. Jukir ada koordinatornya, store lagi ke koordinator. iya, Koordinator naik lagi ke bendahara penerimaan dinas yang bersangkutan. Berapa langkah yang harus mereka lakukan? Satu, dua, tiga. Kok kita digitalisasi? Pakai kris saja. selesai, Gantungin sini duduk tugas parkir. Masyarakat tinggal tapping tes. Langsung ke rekening kas umum daerah bendahara. iya. Tercatat. Mutus. Tapi kabarnya bener nggak kan kalau pemerintah daerah itu selalu dalam tanda kutip kalah dengan ormas, Oh, preman. kalau saya sih melihatnya tinggal political will sih. Hmm, Heeh. Sebenarnya nggak begitu kenyataannya, nggak gitu. Cuma apabila pemerintah
punya gagasan, punya apa namanya, inovasi, kreativitas, tanpa disosialisasikan, tanpa diuji coba, Iya. resistensinya masih gede. Tadi mungkin resistensi dari preman, resistensi dari koordinator atau apapun lah itu namanya. Artinya sekarang dari retribusi parkir ini, eee, karena masih manual ya, Kak, ya? Ya masih kurang optimal, eee, Kebocorannya masih tinggi, kurang optimal lah, kurang saya optimal. nggak bicara kebocoran tapi kurang optimal kan misalnya, Eee, gitu aja. iya iya iya. Nah, penataan parkir sendiri ke depan Ya, banyakin seperti kawasan apa? parkir. Satu, banyakin kawasan parkir yang terintegrasi, ujung Mmm, masuk, ujung tutup, gitu. mhm, Satu pintu keluar masuknya, selesai tuh digital digital, tapping iya iya tapping, e-money, atau apapun lah yang berbasis digital, iya mutus mata rantai itu. iya, Yang kedua, marka marka jalan, marka jalan dan tempat parkir harus ditata. Kenapa? Di situ yang akan menentukan potensinya. Dari garis nih misalnya kan kita ngitung tuh jumlah garis marka ya untuk jalan parkir. Kalau jaraknya pun terlalu jauh, gitu kan, satu garis itu kan untuk satu kendaraan, satu mmm, kendaraan. Jadi kalau terlalu jauh, dia akan memakan memakan lahan parkir, mhm, sedangkan jumlahnya nggak terlalu banyak. Tapi iya, kita atur markanya benar, kemudian petugas pengaturnya ada, mmm, apalagi pakai digitalisasi, selesai itu semua. selesai, Selesai. mmm, Tinggal political will aja. iya. Nah, Kang Ari nggak kerasa udah Oh kita di iya ujung iya iya waktu. iya iya. Saya ingin closing statement Kang Hari, bisa memberikan pandangan pada masyarakat bahwa pajak itu penting untuk pembangunan. Ya, oke kepada seluruh pemirsa Banten Podcast ya, Kak. Satu kata mungkin dari saya atau Mmm, satu kalimat ya, pajak dari kita untuk kita. Itu saja. mhm. Terima kasih Kang Hari sudah membersamai Sama-sama. Mantap Podcast. Banyak sekali informasi dan persoalan yang bisa Anda pahami untuk sama-sama berpartisipasi dalam pembangunan di Kota Serang melalui pajak. Dan kita akan ketemu, mudah-mudahan ini bukan yang terakhir. Bukan. Siap. Ketemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.